Kita masih ngomongin soal masalah kesehatan lain sebagainya. Banyaknya malpraktek yang terjadi di Indonesia membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap para dokter. Dan sebagai dokter, Lula Kamal turut merasa prihatin atas fenomena tersebut. Beberapa waktu terakhir, berita mengenai vonis yang dijatuhkan terhadap Dr. Ayu dan dua koleganya atas dakwaan malpraktik sedang hangat dibicarakan. Bahkan atas putusan tersebut, pada hari Rabu kemarin, ribuan rekan seprofesi mereka mengadakan aksi solidaritas dengan melakukan long march. Munculnya kasus tersebut membuat krisis kepercayaan terhadap dokter semakin terlihat. Dan Lula Kamal pun menyampaikan keprihatinannya atas krisis kepercayaan terhadap dokter yang tengah dialami masyarakat Indonesia. Saya sebetulnya ingin masyarakat juga percaya kepada dokter. Dokter itu ada yang namanya standar operasi, prosedurnya ada gitu. Kalau dia dianggap salah, kalau prosedurnya dia menyalahi prosedur. Tapi dia cuma bisa bantu sejauh yang dia punya keterampilan dan keahlian. Dia nggak bisa kemudian yang orang harusnya meninggal kemudian dihambat tidak meninggal, nggak bisa. Dia cuma bisa sampai ya sesuai dengan keterampilannya dia. Si pasien sama si dokter kerja sama. Jadi kalau sampai gagal itu kegagalan kita berdua gitu loh, bukan dokternya sendiri. Dan ada satu lagi, ada Tuhan di sana. Kalau dokter mau bantu kayak apapun juga, paling hebat juga. Ada kan kasus yang maksudnya kasus gampang banget meninggal juga, terus gimana? Gak ada yang bisa jelasin karena semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Yang paling penting di sini adalah dokter cuma bisa membantu sesuai dengan prosedur yang harus dia lakukan. Lebih dari itu, di luar apa yang dia kerjakan terserah Tuhan sebetulnya. Komunikasi memang kurang. Saya suka mengatakan sama teman-teman juga, komunikasi yang banyak. Beda tipis antara kita sama negeri sebelah, adalah negeri sebelah tuh ngomong lebih banyak sebetulnya. Padahal ngomong lebih banyak itu ngebantu kita juga posisinya. Kenapa? Kita bisa bilang sama dia, efek sampingnya A, B, C, D. Tetap mau dikerjakan, Bu? Saya nggak bisa bilang kejadian apa enggak, tapi bisa kejadian. 1 dari sejuta. Tapi kalau kejadian di kita, bisa dong 1 dari sejuta. Kecil, tapi bisa kejadian gitu sebetulnya. Iya, teman-teman itu udah banyak yang begini. Kalau misalkan pakai ngancam, kita berhenti aja. Kalau saya termasuk dokter yang diancam, yang tadi bilang kalau nggak benar, saya menadokan, saya langsung konsul ke dokter lain. Karena saya tidak mau bekerja di bawah ancaman. Kalau apalagi saya di bidang narkoba yang saya gini nih, saya terima pertama kali pasien saya lihat dia percaya nggak sama saya. Kalau dia udah nggak percaya kan, kalau percaya ketahuannya dia ceritanya juga jelas, dia pakai apa aja dia cerita sama saya. Begitu dia nggak percaya, saya nggak terima yang kedua kali. Buat apa saya terima uang? Saya nggak guna. Saya bilang bukan cuma uang di sini. Kepercayaan dia sama saya itu saya penting buat saya untuk kemudian membantu. Saya bilang gini, pengobatan itu berdua loh kita ngobrolnya. Jadi kalau misalkan kamu ternyata nih nggak percaya dengan saya nggak bisa pengobatan yang terbaik karena kamu banyakkan bohongnya daripada benernya gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi landasan kita sama-sama bahwa untuk kesehatan seseorang kita harus kerjasama. Harapan saya buat masyarakat sebetulnya adalah percaya kepada dokter Indonesia. Dokter Indonesia termasuk dokter yang paling terampil di dunia. Kenapa? Karena kita punya masyarakat yang sebegitu banyaknya. Kita keluar dari kedokteran itu ya, lulus jadi dokter itu sudah mengerjakan banyak sekali. Beda loh sama dokter dari tempat-tempat yang maksudnya jumlah penduduknya cuma sedikit, kasusnya juga cuma sedikit. Balik lagi, dokter bisa bekerja dengan baik kalau ada kepercayaan di sana. Kita sama-sama bekerja sama mestinya seperti itu. Mudah-mudahan kasus-kasus yang seperti kita dengar kemarin tidak terulang lagi. Gitu ya. Tuh, saya benar banget apa yang sudah disampaikan sama Dr. Lula Kamal tadi bahwa bukan hanya dalam hal kedokteran ya, dalam bidang apapun itu pasti ada yang namanya prosedur. Yang memang sudah menjadi ketetapan yang harus diikuti. Masalah nyawa, hidup dan mati itu di atas yang menentukan. Betul. Pasti setiap orang, apapun bidang pekerjaannya, terutama para dokter, pasti akan melakukan yang terbaik ya. Ya, dan memang sudah menjadi kewajiban untuk para dokter untuk menyembuhkan pasiennya. Oh, itu iya, memang pasti. suatu kewajiban. Tapi yang perlu diketahui adalah pada waktu prosesnya itu kan kita tidak tahu. Tetap kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada saat proses itu ya kan. Tetap yang menentukan adalah Tuhan di atas. Dan yang pasti para dokter juga sudah pasti melakukan apa ya yang terbaik untuk pasiennya. Aku setuju banget dengan Mbak Lula Kamal karena tadi beliau bilang kan ya,
Komunikasi itu adalah hal yang paling penting karena memang harus terjadi antara pasien dan juga dokter. Kalau komunikasi itu benar-benar intens dan sudah jelas maka antara akan terbangun satu kepercayaan. betul ya kan? antara pasien dan dokternya, pasiennya pun jujur, dokter pun juga jadi bisa menjelaskan segala sesuatunya dengan sejelas-jelasnya. Melakukan eksekusi ya kan? dengan tepat. Betul. Nah, jadi aku cuman menyayangkan aja, semoga tidak terjadi hal-hal atau apapun yang menyebabkan malpraktek. Kecuali kalau malpraktek hati, nah itu aku nggak tahu gimana rekonstruksinya ya. Operasi dong, gampang. Operasi. Oh, kamu Tinggal cari operasi dokter hati. cinta yang tepat, operasi, eksekusi, udah. selesai. Sudah deh, Pak. Resepsi. Dapat. Belum. Wow.